pagi anak kami semuanya. Salam sehat, salam SFD untuk kalian. Tak terasa kita akan memulai proses tatap muka. Maka persiapkan dirimu, kita akan belajar tatap muka. Topik kita hari ini adalah gaya magnetik pada muatan yang bergerak. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kamu mampu menganalisis gaya magnetik pada muatan yang bergerak. Lakukan ini dengan penuh sukacita. Hari ini kembali kita lanjutkan. Ini adalah pelajaran lanjutan dari 2 minggu yang lalu. Gaya magnetik pada muatan yang bergerak dalam medan magnetik. Kemarin kita bicara pada kawal lurus panjang F sama dengan bil sena. Tetapi sekarang adalah pada muatan yang bergerak. Sudah Bapak tuliskan dalam sket yang Bapak buat, F sama dengan B kali Q kali V kali sin theta. Jadi anak kami sekalian, ada sedikit perbedaan. Kalau yang kemarin F sama dengan bil sena B kali I kali L kali sin alpha atau sin theta sama saja. Dan untuk pertemuan kali ini adalah F sama dengan B kali Q kali V kali sin theta. Hukum tangan kanan kedua, arah gaya magnet ditunjukkan telapak tangan, ibu jari menunjukkan arah kecepatan, dan 4 jari menunjukkan medan magnet B. Apa perbedaannya dengan yang kemarin, Pak? Kalau kemarin, ibu jari itu menentukan arah arus. Pada pertemuan kali ini, ibu jari menunjukkan arah kecepatan V. Hal yang perlu kamu perhatikan adalah muatan plus Q, positif Q, searah ibu jari, sementara muatan minus Q berlawanan dengan ibu jari. Sekarang Bapak gambarkan masalah hukum tangan kanan kedua tadi, karena kalau kamu tidak paham itu maka akan sulit menentukan arahnya. Coba perhatikan telapak tangan Bapak, ini adalah menunjukkan B. Ini menunjukkan B. Telapak tangan, Bapak ulang ya, tadi keempat jari maksud Bapak menunjukkan B, telapak tangan Bapak menunjukkan F, dan jari jempol Bapak itu menunjukkan arah kecepatan. Jadi kalau Bapak gambar dengan sumbu koordinat X, Y, Z, ke atas ini adalah arah F ya, telapak tangan. Keempat jari ini adalah arah B, sementara ini adalah arah V. Bisa kamu praktekkan, ini sudutnya 90 derajat, ini juga 90 derajat. Misalkan seandainya Bapak buat ada sebuah medan magnet B, katakan ini ada sebuah muatan plus Q, tadi sudah Bapak tunjukkan. Ada sebuah muatan plus Q bergerak, katakan ini plus Q, berada dalam medan magnet cross. Medan magnetnya cross. Ya, medan magnet itu cross. Medan magnet itu tadi ditunjukkan dengan huruf B, sementara positif Q ini bergerak ke kanan. Anak kami sekalian, coba kamu praktekkan. Jempolnya ke kanan, medan magnetnya cross. Kalau cross itu menunjuk ke dalam tablet, ke dalam HP-mu. Tusuk pakai 4 jari HP, ya, tegak lurus. Maka telapak tanganmu akan mengarah ke atas. Maka ini adalah gaya Lorentz-nya F. Ya. Tapi Pak, kalau seandainya ini tadi adalah plus Q, kalau seandainya minus Q, Bapak gambar ulang untuk kasus kedua. Katakan medan magnetnya B-nya itu cross, cross, cross. Jadi sudah ada medan magnet B-nya itu cross. Ayo, semua dipraktekkan. Keempat jarinya menunjuk buku, tusuk, ya, tusuk tabletnya pakai 4 jarinya. Kemudian ada sebuah muatan minus Q bergerak ke kanan, ya. Bapak buat ini kasusnya sama.
muatan minus Q ini bergerak ke kanan. Maka anak-anak kami sekalian, kemanakah gaya Lorentz-nya? Tadi sudah kamu lihat pada slide sebelumnya. Kalau seandainya muatan minus Q berlawanan dengan ibu jari, maka coba kamu buat tangannya ke dalam tablet. Karena minus Q berlawanan ibu jari, maka jarinya sekarang diarahkan ke kiri. Ibu jarinya ke kiri, maka gaya Lorentz-nya akan ke bawah. Maka F-nya akan ke bawah. Ini sangat penting untuk menentukan arah pada muatan yang bergerak, gaya Lorentz-nya diarahkan kemana. Baik, kita lanjutkan ya. Silakan dipelajari dengan seksama. Referensi buku boleh dibaca-baca atau dilihat video YouTube yang lain juga. Coba kita lihat sebuah contoh, sebuah muatan minus ya, minus 2Q bergerak 10 cm di bawah kawat lurus panjang sejajar. Jadi ini masih ada kaitannya dengan pelajaran minggu lalu. Langsung saja kita tulis, ayo sama-sama. F sama dengan B kali Q kali V kali sin alfa. Dari soal dikasih tahu bahwa nilai yang ada adalah Q-nya minus 2 mikrokolom 10 cm di bawah kawat lurus, berarti apa itu? A-nya 10 cm. I-nya ada lagi I di sini 2 ampere ke timur. Nanti kita lihat kecepatannya adalah 2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Yang ditanya adalah besar gaya Lorentz-nya, F-nya. Coba kita lihat, F sama dengan B kali Q kali V. Q-nya sudah tahu, V-nya sudah tahu. Berarti yang bermasalah di sini adalah masalah B-nya. Kalaulah seandainya kita gambar ulang, perhatikan baik. Kawat lurus panjang yang sejajar 2 ampere ke timur. Katakan ke timur itu arahnya ke kanan. Ya, ini sudah sering kita bahas. Ini ada kawat lurus. Arusnya 2 ampere ke timur. 2 ampere ke timur berarti 2 ampere ke timur ya. Sudah Pak bikin ke timur. Bergerak sejajar muatannya tadi. Kamu lihat bergerak sejajar. Berarti ada sebuah muatan bergerak sejajar. Berarti dia bergerak ke sana. V-nya. Tetapi muatannya minus Q bukan plus ya. Kecepatannya 2 kali 10 pangkat 5. Maka besar gaya magnetik atau gaya Lorentz yang dialami muatan adalah, baik kita sama-sama kerjakan anak kami sekalian. F sama dengan B kali Q kali V. F sama dengan B kali Q kali V kali sin alfa. B-nya belum dikasih tahu, maka kita cari dulu B. Bagaimana mencari B? Ini pelajaran minggu lalu. Mu 0 kali I per 2 kali Pi kali A. Itu saja dulu kita cari. Boleh kita masukkan ya supaya praktis. Kita masukkan saja F-nya sama dengan B-nya berapa tadi? Mu 0 kali I per 2 Pi kali A kali Q kali V kali sin alfa. F sama dengan mu 0 berapa nilainya anak kami? Ya, 4pi kali 10 pangkat minus 7 dibagi 2pi. A-nya tadi 10 cm kali 10 pangkat minus 1 kali Q-nya ya. Tadi dikatakan 2 mikrokolom. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 6. Kali V-nya tadi 2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Sin alfa berapa sudutnya? Kalau kamu perhatikan tadi apa ini masuk dengan sudut antara V dengan B. Ya, Bapak sudah tuliskan tadi slide pertama. Theta sudut antara gerak V dengan medan magnet B. Jadi coba kamu perhatikan. Katakanlah Bapak ambil kasus yang ini. V-nya ke sana. B-nya cross.
Berarti terbentuk sudut sebesar theta sama dengan 90 derajat ya. Keempat jarinya masuk ke dalam tablet, sementara jempolnya ke kanan, maka sudutnya dibentuk 90 derajat. Berarti di sini sin 90 derajat. Kita kerjakan sama-sama. F sama dengan 4pi bagi 2pi itu 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2, Bapak ulangi, 2 kali 2 4. 4 kali 2 8 ya. 8 kali, ada yang kurang sepertinya. Iya, I-nya belum kita masukkan. Ada arus yang mengalir sebesar 2 ampere. Iya, di sini dikali 2. Baik. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16 ya. 16 kali 10 pangkat minus 7 ya. 16 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Inilah jawabannya. Coba kita lihat opsinya. Tadi dikatakan dalam bentuk mikro. Mikro itu 10 pangkat minus 6. Berarti sama saja, F sama dengan 1,6 mikro Newton. Coba kita lihat soal nomor 2. Di sini sudah ditunjukkan masalah dan dipertanyakan masalah arah. Bayangkan kalau kamu sudah tahu rumusnya, paham mengerjakannya, tetapi tidak tahu masalah arah, sama saja soal ini tidak bisa kamu jawab. Baik, langsung kita buat persamaannya. F sama dengan B kali Q kali V kali sin alfa. Sama dengan yang sebelumnya. Mu 0 kali I, ya tadi terlupa kita, per 2pi kali A kali Q kali V kali sin alfa. Kita lanjutkan. F sama dengan 4pi ya, masih ingat 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali, kami sekalian, berapa tadi arusnya? 1,2 ampere ya. I-nya tadi 1,2 ampere. Kita masukkan kali 1,2 ampere bagi 2pi kali A. A itu adalah jarak antara partikel yang bergerak dengan kawat. Berarti 2 cm ya. 2 cm itu 2 kali 10 pangkat minus 2 kali Q-nya. Q-nya itu adalah muatannya. Muatannya tadi kamu lihat dikatakan 20 E. E itu adalah 1 elektron. 1,6 kali 10 pangkat minus 19 berarti 20 dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 berarti 20 kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kali, apalagi yang kurang itu Q. V-nya belum kita masukkan ya. V-nya 4 kali 10 pangkat 5. 4 kali 10 pangkat 5 sudah pasti kali sin 90 derajat lagi. Maka 4pi bagi 2pi 2 kali 1,2 20 ya. F sama dengan 1,5 sekian kali 10 pangkat minus 18 Newton. Jadi jawabannya antara A dan B. Sekarang masalah arahnya. Coba anak-anak kami sekalian. Sebuah kawat lurus panjang dibentangkan dari barat ke timur. Kita gambar coba. Ini dari barat ke timur. Barat itu kiri kita ya. Timur itu kanan. Kita belum tentukan arahnya, arusnya. Dari barat ke timur. Berarti arusnya dari barat ke timur. Ini adalah I-nya. Ada muatan 2 cm yang bergerak sejajar. Ya,
Ya. Oh, dikatakan arah arus ke barat. Ini arah arus ke barat. Kebetulan benar. Ada muatan. Ini jarak mereka 2 cm. Bergerak juga sejajar ke sana. Ini berarti V-nya. Ya. Besaran arah gaya magnetik. Besaran sudah terdapat. Sekarang masalah arahnya. Baik anak kami sekarang coba perhatikan. Coba ingat pertama kali tentang aturan tangan kanan yang masalah pertama kali. Coba jempolnya ke kanan, ya, ke barat. Coba letakkan jempolnya di sini. Di jempolnya ke sana. Perhatikan putaran 4 jari. Putaran 4 jari itu di sini adalah cross. Ya, sini semua cross. Semua di sini cross. Dan di atas itu sudah pasti dot. Ya, cross itu masuk ke dalam tablet, dalam HP, sementara dot itu keluar. Ya. Jadi putaran jari ini adalah jari jempolmu, dan putaran 4 jarinya begini. Nah, begini kira-kira. Maka nanti kamu dapat dot dan cross. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang muatannya itu ada di bawah. Medannya ini adalah cross B-nya. Sementara kecepatannya ke kanan. Dan muatannya adalah muatan negatif. Pak, tidak disebutkan tadi negatif, Pak. Kamu ingat bahwa elektron adalah muatan negatif. Berarti arah jempolnya berlawanan. Sekarang coba perhatikan. Berarti jempolnya kalau muatan positif tadi ke sana, tapi karena muatan negatif maka ke sana. Berarti jempolnya ke sana. Jadi kalau kamu perhatikan slide Bapak, kamu akan mengerti, kamu akan lihat. Harus dipahami dengan baik. Berarti jempolnya sekarang berlawanan dengan V. Jempolnya ke kiri dan medannya cross. Ini cross. Tusuk tabletnya. Berarti arah gaya Lorentz-nya adalah ke bawah. Ini adalah gaya Lorentz-nya. Maka opsinya adalah A. Mudah-mudahan diperhatikan dan dipahami dengan baik. Sekarang kita masuk topik yang kedua, lintasan muatan yang bergerak dalam medan magnet B. Sudah Bapak tuliskan, pindahkan ke catatan. Kita lihat soalnya. Ini nggak sulit. Ini soal UMPT 1990. 2 buah partikel masanya M1, M2, 2:1. Coba kita tulis saja. M1 banding M2, 2:1. Q1 banding Q2 sama dengan 2:1 juga. Bergerak melingkar dalam bidang tegak lurus bidang magnetik bila besar momentum. Momentum itu apa? P, ya. Pelajaran kelas 2, momentum P1 sama dengan P2. Yang ditanya adalah R1 banding R2 itu berapa anak-anak kami sekalian. Kita lihat persamaannya tadi kalau kamu perhatikan slide Bapak yang kedua itu persamaannya adalah R sama dengan M kali V per B Q. R M V B Q, ya. R sama dengan M kali V per B kali Q. Sekarang kita kerjakan sama-sama. Masih sering kalau kamu belajar masih ingat yang Bapak bilang, yaitu tentang perbandingan. Berarti R sama dengan M1 V1 per B1 kali Q1. Ini R1. R2 sama dengan M2 kali V2 per B2 kali Q2. Seperti yang sering kita bahas, hapus sama dengan bikin satu di tengah, panjangkan pernya. Oke, kalau kita lihat syarat-syarat yang tadi, M1 banding M2, 2:1,
kita ganti. Ini kita ganti jadi 2. Ini jadi 2. Ini jadi 1. Kemudian apalagi ini kasih tahu Q1 banding Q2 juga. Ini 2, ini 1. Begitu kira-kira. Yang ditanya adalah berapa R1 banding R2. Momentum itu mencarinya P sama dengan M kali V. Berarti kalau begitu kecepatannya sama. Ya, dikatakan bahwa momentumnya pun sama. Berarti V1 pun sama dengan V2. Karena dalam medan magnet yang sama, homogen, berarti B1 juga banding B2. Berarti jawabannya adalah 1 banding 1. Jadi jawabannya adalah C. Coba diperhatikan nanti dengan baik. Baik, demikian pelajaran untuk hari ini anak kami sekalian. Tetap semangat. Salam SFD untuk kamu. Pergunakan waktumu dengan baik, karena kesuksesan hanya bagi mereka yang mau memanfaatkan waktu dengan baik.